Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan 35. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, setiap orang tidak ada yang kebal akan krisis, baik itu orang beriman maupun tidak beriman. Pasti pernah mengalami krisis dalam hidupnya. Dan hal ini juga dialami oleh kedua murid Yesus yang waktu itu sedang berjalan dari Yerusalem menuju sebuah kampung bernama Emmaus. Kita bisa mengontemplasikan siapakah kedua murid tersebut dan mewakili siapakah. Dan bagaimana situasi batin kedua murid tersebut. Ya. Salah satu dari murid tersebut bernama Kleopas. Kleopas artinya Bapa yang terkemuka. Dan satu lagi tidak disebutkan namanya di dalam kitab suci. Kita bisa mengandaikan, membayangkan bahwa salah satu murid tersebut adalah mewakili diri kita masing-masing. Namun yang jelas, kedua murid tersebut bukanlah murid biasa, tetapi mereka adalah murid pilihan dan sudah memiliki relasi yang begitu dekat dengan Yesus. Ya, saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus, mereka dari Yerusalem yang artinya kota damai, di mana dia mengalami awalnya kedamaian, sukacita di dalam kehidupannya. Mereka turun menuju Emmaus. Emmaus artinya sumber air panas. Ini mempunyai makna dari mereka yang hidupnya damai, kemudian dia pulang dengan hati yang penuh kekecewaan. Mereka pulang dengan tiada harapan. Dia sedang mengalami krisis iman. Hal ini disebabkan karena dia kecewa kepada Tuhan Yesus, di mana dia mengharapkan Tuhan Yesus yang ia banggakan, dan bahkan mereka sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus. Dan mereka mempunyai harapan besar kepada Tuhan Yesus. Dan salah satunya ingin menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai Mesias yang membebaskan bangsanya dari penjajahan bangsa Romawi pada waktu itu. Namun harapan mereka semua sirna ketika Tuhan Yesus ditangkap. Dia tidak melawan dan bahkan wafat di kayu salib tanpa berbuat apapun juga. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, pengalaman kedua murid tersebut juga pernah kita alami ketika kita mengalami krisis dalam hidup kita, di mana kita mempunyai harapan yang sangat besar kepada Tuhan Yesus, namun harapan itu berbeda dengan kenyataan yang kita terima. Sehingga hal ini membuat kita kecewa, putus asa, dan meninggalkan Tuhan Yesus. Dan kita tidak mau mengikuti kembali. Dan kita lupa akan tugas perutusan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, dalam keadaan krisis yang dialami oleh kedua murid, dan mungkin juga kita alami juga, Tuhan Yesus tidak akan pernah berdiam diri, karena dia adalah pribadi yang sangat peduli akan segala permasalahan dalam hidup kita. Maka ia datang dan ia melakukan yang pertama adalah dia masuk dalam situasi kehidupan mereka dan mendekati dan berjalan bersama mereka, dan menemukan situasi kebutuhan harapan mereka dengan bertanya dan bertanya lagi. Ya, kemudian Yesus menaruh simpati dan empati dengan
mendengarkan segala kekecewaan, segala keluh kesah mereka. Dan tidak hanya berhenti di situ, dia menegur karena kebodohannya. Ya, untuk apa? Menarik perhatian. Ya, saudaraku terkasih, di dalam perjalanan Tuhan Yesus juga menjelaskan kitab suci yang dimana tertulis akan janji-janjinya, apa yang menjadi harapan dari Tuhan Yesus dan tugas perutusan yang diberikan oleh mereka. Dan tidak hanya sampai di situ, Tuhan Yesus menerima ajakan para murid untuk masuk tinggal di dalam rumah mereka, dan mereka duduk makan bersama mereka. Dan tidak hanya di situ, yang menjadi luar biasa adalah mengadakan ekaristi dengan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada mereka. Dan ini yang membuat mata mereka terbuka dan mengenali Yesus. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, buah dari penderitaan Tuhan Yesus kepada dua muridnya, termasuk kita semua, yang pertama, mata hati atau mata batin mereka terbuka dan mengenali kembali kehadiran Tuhan Yesus. Dan ini membuat hati mereka berkobar-kobar dan bersemangat kembali dan mengundang Yesus tinggal dan mengajak makan bersama. Dan setelah itu, setelah mereka mengalami sukacita, mereka kembali ke komunitas pelayanan dan kepada semua orang untuk bersaksi, menceritakan pengalaman apa yang diperbuat oleh Yesus. Yang menjadi refleksi bagi kita semua saat ini, apa yang menyebabkan kita tidak bisa mengenali kehadiran Tuhan Yesus di saat kita mengalami krisis dalam hidup kita? Dan bagaimana cara Tuhan mendampingi kita melalui krisis dalam hidup kita? Kedua, sudahkah Tuhan membuka mata hati kita? Dan bagaimana Tuhan membuka mata hati kita sehingga kita mengalami pencerahan dan bertemu dengan Tuhan Yesus, sehingga hati kita kembali berkorban, berkobar kembali, penuh semangat. Dan apakah selama dalam menjalani kehidupan kita selama ini, kita mendapatkan pencerahan baru atas peristiwa krisis yang pernah kita alami? Dan kabar gembira apa yang dapat kita bagikan dari pengalaman krisis itu? Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, kita semua pasti pernah mengalami krisis. Dan kita bukan orang yang imum atau kebal terhadap terpaan krisis. Tetapi dengan perantara Tuhan Yesus dan bersama Yesus dan di dalam Yesus, pengalaman krisis pun dapat menjadi sumber kabar gembira. Mari kita menemukan Tuhan di dalam krisis hidup kita, dan di dalam krisis hidup kita, kita menemukan Tuhan. Goodness Jesus, Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.